bilang sama Umi apa? Di telepon tukang sate itu bilang. Umi telepon kan tukang sate. Hah? Telepon aja biar diantarnya ke sini. Dibuatkan niat nanti dijemput. Ada nomornya? Jadi setelah dibuatnya enggak, tinggal jemput aja nanti kan. Jadi kita mulai aja ya. Hmm? Pergi aja orang nih berarti ke sana. Udah aktifin, udah mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Jabirah. Silahkan dibaca. يتوضأ حتى يصل إلى العضو الذي عليه الساتر. الثاني يتيمم على الجريح. الثالث يغسل الصحيح من العضو. الرابع يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح.
khamisu yukmilu ma baqiya min al-wudu. Kayfiyatul ghusli sahibil jabirati yatakhayyaru baina an yuqaddima al-ghusla awwalan aw at-tayammuma wal afdalu taqdimut tayammum liyuzila al-ghuslu athar turabi kama qala sahibu Tuhfatul Zubadi wa junuban khayyirhu an yuqaddima al-ghusla aw yuqaddima at-tayammuma. Al-hukmu idza arada an yusalliya fardan akhirah wa huwa ala kufrin min qabli. Awalan fil wudu'i alaihi an yatayammama faqat inda an-Nawawi wa huwa al-mu'tamad, wa inda ar-Rafi'i yatayammamu wa yu'idu ghusl al-a'dha'i allati min ba'di al-wudu'i alladhi alaihi as-satir min ba'di al-'udwi alladhi alaihi as-satir. Al-thani fil ghusli yatayammamu faqat bil ittifaqi kama qala sahibu Tuhfatul Zubadi wa in yurid min ba'dihi fardan wa ma ihda tafalli tayammama an hadatin aw an janabatin waqin yuhidu muhdithun ma ba'dal alim. Hukmu salati sahibil jabirati min nahiyatil qada'i fihi tafsilu. Al-awwalu idza kana as-satiru ay al-jabiratu fi hukmin min a'dha'i tayammum al-wajhi aw al-yadaini yajibu alayhi al-qada'u mutlaqan. Al-thani wa idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum fananzuru. Al-awwalu idza kana as-satiru bi qadri al-jurhi fa yajibu alayhi an yaghsila jami'a as-sahihi wa yatayammama 'anil jarihi wa yamsaha 'ala as-satiri bit-turabi wa yakunu al-mashu nadban bit-turabi la wajiban wa la qada'a alayhi mutlaqan. Al-thani wa idza akhadha as-satiru min as-sahihi qadran fa fihi tafsilun. Al-hamzatu idza akhadha min as-sahihi qadra al-istimsaki wa wada'ahu 'ala taharatin fala yajibu alayhi al-qada'u kadzaka. Al-ba'u wa idza akhadha min as-sahihi qadra al-istimsaki faqad wa wada'ahu 'ala ghairi taharatin aw akhadha min as-sahihi ziyadatan 'ala qadri al-istimsaki sawa'un aw wada'ahu 'ala taharatin am la fa yajibu alayhi al-qada'u fi tilkal halatayn. وقد جمع هذا التفصيل بعضهم وقال ولا تعد والستر قدر الحلات أو قدر الاستمساك بالطهارات وإن يزد عن قدرها فأعيد ومطلقا وهو بوجه أو يابي. وأما إذا لم يكن على الجرح ساتر فيجب عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم ولا قضاء عليه مطلقا ولو كان في أعضاء التيمم. واختار الإمام النووي في مجموعه قول المزني وهو أنه لا قضاء على صاحب الجبيرة مطلقا لأن كل صلاة وجبت في الوقت وإن كانت مع خلال لا يجب قضاؤها حيث أنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء بل ثبت خلافه. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum jabirah. Jabirah ialah penghalang di atas anggota wudhu, menghalangi sampainya air kepada kulit. Hukum jabirah: jika tidak dikhawatirkan atau jika tidak
mengkhawatirkan akan doror pemudorotan disebabkan mencabutnya, maka wajib atasnya mencabutnya. Jika tidak khawatir doror, maka tidak apa-apa. Tata cara untuk orang yang memakai perban. Yang pertama, berwudu sampai Alfi, berwudu matikan ya. sehingga Matikan. sampai kepada anggota yang di atasnya menghalang. Yang kedua, bertayamum dari yang luka. Yang ketiga, membasuh yang sehat dari anggota wudu, anggota tubuh. Yang keempat, menyapu dengan air di atas penghalang yang di atasnya ada luka, di atas luka. Yang kelima, menyempurnakan sisa dari anggota tubuh. Tata cara kaifiyatul ghusli shahibil jabirati. Tata cara membasuh orang yang memiliki perban. Yatakhayyaru baina ayyuqaddimal ghusla awalan aw tayammuma. Dia memilih antara mendahulukan membasuh yang pertama atau tayamum, dan yang lebih afdal adalah mendahulukan tayamum untuk liyuzilal ghuslu atharat turabi, agar membasuh itu menghilangkan bekas tanah, sebagaimana dikatakan oleh Sahih Usafatul Zubat. Dan orang junub dipilihnya mendahulukan membasuh atau tayamum. Al-hukmu idza arada an yusalliya fardhan akhara wa huwa ala kufrin min qablu. Hukum apabila seseorang hendak sholat fardu yang lain sedang dia dalam keadaan suci sebelumnya. Yang pertama, fil wudu. Wajib atasnya bertayamum saja menurut Imam Nawawi. Inilah pendapat yang mu'tamad. Dan menurut Imam Rafi'i, dia bertayamum kemudian mengulang membasuh anggota yang dari anggota wudu yang di atasnya ada. Yang kedua, dalam hal mandi cukup bertayamum saja dengan kesepakatan ulama, sebagaimana dikatakan Sahih Usafatul Zubat. Selanjutnya, hukum sholat pemilik jabirah atau pemilik perban. Terdapat perincian dari segi qada, maka ada perincian. Yang pertama, apabila penghalang atau perban itu di dari anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan, wajib atasnya qada secara mutlak. Yang kedua, apabila di selain anggota tayamum, maka diperhatikan. Yang pertama, apabila penghalang itu dengan kadar luka, maka wajib atasnya membasuh seluruh bagian yang sehat, dan dia bertayamum dari bagian yang luka. Kemudian menyapu di atas penghalang dengan debu, dan menyapu itu adalah hukum sunnah dengan debu, tidak wajib, dan tidak ada qada atas secara mutlak. Yang kedua, apabila dia mengambil penghalang, apabila ia mengambil penghalang dari yang sehat sekadar maka terdapat perincian. Yang pertama, apabila dia mengambil dari yang sehat sekadar istimsak, maka dia meletakkannya di atas yang suci dan tidak wajib atasnya qada. Yang apabila dia mengambil dari yang sehat sekadar istimsak saja, maka dia meletakkannya di atas yang tidak suci, atau dia mengambil dari yang sehat lebih
dari kadar istinsak sama saja apakah ia meletakkannya di atas yang suci atau yang tidak, maka wajib atasnya qada di dalam kedua keadaan tersebut. Dan telah mengumpulkan perincian seluruh perincian ini dalam sains sebagai berikut. Dan adapun apabila tidak ada di atas yang luka penghalang, maka wajib atasnya ia membasuh yang sehat, kemudian bertayamum, dan tidak ada qada atasnya secara mutlak, walaupun ada anggota tayamum. Dan Imam An-Nawawi memilih dalam kitab Majmu'-nya perkataan Imam Muzani bahwasanya tidak ada qada atas orang yang memilih jabirah secara mutlak, karena setiap sholat wajib pada waktunya, sekalipun dalam keadaan ketiadaan tidak wajib qada atasnya, dari segi bahwasanya ia menunaikan wazifah waktu, dan hanya saja wajib qada dengan perkara yang baru dan tidak tetap padanya sesuatu apapun, tapi yang tetap sebaliknya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mendekat. Ahkamul jabirati, hukum-hukum tentang jabirah. Dulu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, mereka melakukan safar, perjalanan jauh ya. Di saat perjalanan jauh mungkin terjatuh atau bagaimana, sehingga ada satu sahabat yang kena batu kepalanya, bocor. Pada malam itu tidur. Setelah tidur mimpi basah pula sahabat ini. Setelah mimpi basah, dia bangun, baru dia bertanya ke sahabat, saya mimpi basah sementara di kepala saya ini kan luka. Apakah pernah kalian mendengar dari Rasul atau kalian tahu bagaimana cara saya mandi wajib? Atau bisakah dengan tayamum gitu kan? Maka sahabat mengatakan, air ada, mana boleh tayamum, kata sahabat. Pada akhirnya mandilah sahabat, meninggal. Setelah habis safar disampaikan ke Rasul, ya Rasul, diceritakanlah peristiwa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalahumullah, kalian telah membunuhnya. Qatalahumullah, Allah murka kepada mereka. Qataluhu, jadi sahabat itu mengajarkan kepada beliau supaya mandi. Dan diceritakan ke Rasul, qatalahumullah, marah Allah, murka kepada mereka yang menyuruh mandi tadi. Kenapa mereka tidak bertanya,
idlam ya'lamu, kalau mereka tidak tahu. Kalau enggak tahu bertanya, innama kana yakfihi, hanya saja sudah cukup itu bagi yang luka tadi, yatayammamu wa ya'siru au ya'sibu ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Tidak mesti harus dia basahkan semua tubuhnya. Yang sehat dibasahkan. Kemudian kalau misalkan adanya penutup di kepalanya itu, sapu di atasnya atau basahkan kain kemudian letakkan di atasnya, itu tidak mesti disiram. Barulah kemudian tayamum, dia mengganti daripada anggota yang tak bisa dibasuh tadi. Itu diajarkan oleh Rasul. Tapi sudah terjadi, sudah meninggal, mau dibuat apa lagi kan? Nah, jadi ternyata terkait dengan jabiroh atau semisalnya, bisa isobah, istilah isobah itu tidak dibungkus, diikat, bisa dengan tayamum. Karena ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan menjatuhkan diri kepada yang membinasakan. Nah, jadi apabila ada orang yang luka, diperban dia atau tidak, atau diikat, diperban atau diikat, atau tak diperban tak diikat, biarkan lukanya nampak. Luka nampak kena air bermasalah, boleh tayamum. Atau kalau dibuka perbannya bisa lambat sembuhnya atau bisa berbahaya, boleh dengan tayamum. Tapi kalau cuman tegores, dibuatnya apa namanya? Sablas, itu enggak sah nanti wudunya. Kan kebanyakan orang di sininya tegores pakaian sablas, atau dia sakit kepala, di sininya pasang koyo cabai. Ini sebenarnya permasalahan ini agak disepelekan orang, padahal yang di sudaknya ini tak kena air, itu kan tidak sah lagi basuhan wajah. Hilanglah berarti fardu wudu atau rukun wudu satu. Kalau hilang berarti wudu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti tak bisa dia sholat. Sebab syarat supaya sholat itu sah mesti harus ada wudu sebelum sampai akhir sholat. Nah, dia nggak berwudu, nggak sah wudunya. Tapi itu orang awam, nggak mau dia belajar. Maka penting membahas ini. Apa yang dimaksud dengan jabiroh? Hiya satirun 'alal 'udwi. Jabiroh itu adalah penutup di atas anggota tubuh. Jadi ditutupnya. Di mana penutup ini tamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, menghalangi sampainya air ke kulit yang ditutup tadi.
Kalau di bawah wa ba'duhum yufarriqu bainal jabirati wal lasuqi. Sebahagian ulama membedakan antara jabirah dan lasuq. Kalau dia jabirah digunakan kalau misalkan seseorang itu luka, kena pisau atau patah dia kan, bisa luka luar bisa luka dalam. Kalau patah kan luka dalam tuh, tidak di luar. Tapi kan lebih ketat lagi tuh. Kalau patah misalnya di sini, kan jaring-jaringnya ini penuh. Kalau dibuka bengkok tangan. Nah itu pun disamakan dengan salah satu dari yang dua ini. Nah jadi jabirah itu penutup di atas anggota tubuh yang pecahkah dia, ya pecah lah berarti ini, patah. Wal lasuq makana ala jurhin, ini yang luka. Lasuq di atas luka, sementara jabirah untuk yang pecah. Itu sebahagian membedakan. Sebahagian tidak sama itu, pokoknya kalau yang luka kah dia mau yang patah, pokoknya asal menutupi anggota jabirah. Ya. Menghalangi. Kalau dia berwudu tak sampai ke anggota wudunya. Kalau di sini ceritanya nggak ada masalah kan? Ini masalahnya di anggota wudu. Kalau berwudu. Tapi kalau mandi wajib lah ceritanya semua lah. Semua tubuh. Macam tadi sahabat itu luka kepalanya, tetap juga malamnya mimpi basah. Kalau Nabi nggak pernah mimpi basah. Mimpi Nabi semua benar kan? Wahyu. Hukmuha, hukumnya. Hukum untuk jabirah tadi. Hukmul jabirah. Illam yakhsha ad-darara min naz'iha fayajibu alaihi naz'uha. Jika ia tidak khawatir berbahaya membuka atau melepaskannya, fayajibu alaihi naz'uha, maka wajib ia melepaskan perban itu, melepaskan jabirah. Kalau nggak ada bahaya, atau cuman khawatir-khawatir aja, bahayanya ini harus ke yang ahli lah. Kalau kata dokter kena nanti berbahaya katanya, itu diikuti lah itu. Tapi kalau misalkan rasa-rasa dianya, kalau kata dokter enggak masalah. Dan rasa-rasa dia itu karena malas juga, nggak bisa. Sepanjang tidak khawatir membahayakan diri apabila dibuka, kena air dia, tak ada bahaya, wajib. Wa illa fala, tapi kalau misalkan bahaya nanti kalau kena air, kalau dibuka nanti bisa berbahaya, fala. Wa illa, ya, jika ia khawatir, kalau dia napi-napi kan jadi isbat tuh. Illam yakhsha, jika tidak khawatir. Kalau dibuka illa
lam yakhsha, kan la sama lam. Kalau bertemu nafi, kalau dia nafi berarti selesai. Saya tidak makan. Lalu kalau dia bertemu dua nafi, saya tidak makan, berarti apa artinya? Makan. Saya tidak makan berarti nggak makan. Saya makan berarti saya tidak makan. Makan berarti. Nafi lahir isbat. Nah ini pun jika dia tidak khawatir, berarti khawatir. Nah, kalau dia khawatir, apabila jabirah itu dilepaskan berbahaya, fala, tak wajib bagi dia untuk melepaskannya. Nah, berarti diikutilah metode ini. Kalau khawatir tidak, bahaya pun tidak, tetap diikutinya, dibuatnya secara berwudu biasa, banyak nggak satu. Banyak yang begitu. Cuman dibaut-baut yang tangannya di sini. Entah luka atau apakah. Kalaupun dibuka nggak masalah itu. Nah ini berarti ada kesannya orang menganggap biasa saja itu. Padahal ini kan bahayanya nanti ke sholat. Nah sekarang kita ikuti yang khawatir lah. Kalau dibuka berbahaya, khawatir berbahaya. Bagaimana caranya? Kalau di dalam kitab Al-Mu'tamad ini agak panjang dia poin-poin supaya boleh tayamum dikarenakan jabirah ataupun isobah. Yang pertama, apabila ada kemungkinan untuk melepaskannya, tidak ada bahaya, wajib. Yang kedua, supaya dia dianggap benar dalam bertayamum untuk jabirahnya itu, apabila dia memasangkan jabirah itu pada saat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Mana sempat lagi dia berwudu kan? Jatuh dari kelapa. Udah patah tangannya. Luka-luka lagi. Datang dokternya. Mau dipasang perban. Tunggu dulu, wudu dulu saya katanya. Ah, yang hebat lah bapak ini kata bidannya kan. Nah jadi harus wudu dulu baru dipasang. Wudu dulu baru dipasang. Supaya nanti tidak wajib qadha, kan ada cerita wajib qadha. Yang ketiga, yajibu an yaksilal juz'as salima minal udwil musab. Apabila tanganlah tadi perbannya itu, maka yang tak diperban itu wajib dia basuh duluan. Dia basuh. Apakah duluan atau tayamum kan? Yang sehatnya itulah mesti harus kena air. Yang keempat, yajibu ayyam sah ala jami'il jabirati awil asabati minal kharij. Kalau misalkan lukanya di sini, tapi lewat ke sini perbannya, ini kan sehat, wajib bagi yang menyapu di atasnya. Ya, bisa dengan membasahkan sapu tangan.
Yajibu ayyatayammama badla ghaslil juz'i al-ma'suba inda wusuli ghaslil udwi fil wudu. Untuk menggantikan anggota wudu yang tak bisa dibasuh tadi, wajib dia tayamum. Gantinya tayamum. Tangannya nggak bisa berwudu, ada perban. Yang bisa itu tetap dibasahkan. Nah, untuk yang diperban ini ganti dengan tayamum. Mau nggak orang masih ada nggak mengerjakan ini kan? Ribet kali dia. Mau saja dia sholat dah syukur kan? Tapi ternyata nggak bisa kalau misalkan asal-asalan dia. Yajibu i'adatus tayammumi li sholati kulli fardin. Wajib dia mengulangi tayamum untuk sholat setiap fardu. Ini cerita tayamum ini kan. Wa illam yuhdith, meskipun dia tidak berhadas. Ammal wudu'u fala yajibu i'adatu illa idza ahdath. Tapi kalau dalam hal berwudu perban ini dia tidak sama dengan tayamum. Kalau tayamum yang kita bahas sebelumnya satu tayamum, satu salat fardu. Tapi kalau misalkan untuk yang jabiroh ini tidak. Fala yajibu i'adatu illa idza ahdath. Nah, itu sebagai pelengkap lah itu ya. Baik, sekarang kita kembali ke kitab yang dibaca tadi. Bagaimana cara berwudu bagi orang yang sedang mengenakan jabiroh? Ini jabirohnya sudah ada di badan. Kalau dibuka jabirohnya bermasalah, bisa-bisa nanti lukanya nggak sembuh. Pokoknya berbahaya. Satu, yatawadda'u hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Pertama, berwudulah dulu dia. Ceritanya berarti perbannya itu, jabirohnya itu di anggota wudu, tanganlah kita sebut. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari ujung jari sampai ke siku. Yang luka pas sebelum sikunya, pertama berwuduklah dia dulu sempurna seperti biasa. Sampai di anggota yang sehat tadi, tangannya mana yang sehat tetap dibasahkan. Ya. Yang kedua, yatayammamu 'anil jarih. Barulah dia tayammum. Tayammum sebagai ganti dari basuhan yang tidak bisa dilaksanakan untuk anggota wudu yang ada di atasnya jabirah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaghsilus sahiha minal udwi. Membasuh yang sahih. Membasuh anggota-anggota tubuh yang sehat tadi. Anggota wudu yang sehat mana? Yang sehat dibasuh dulu. Yang lebih afdol sebenarnya
didahulukan tayamum, baru kemudian dibasuh supaya debu-debu yang ada itu hilang dengan air yang digunakan pada saat berwudu tadi. Nah, itu apa namanya, pilihan itu. Yang keempat, yamsahu bil ma'i 'ala satiril ladzi 'alal jurhi. Menyapu dengan air, berarti bukan menyiram lagi. Walaupun anggota wudu itu sebangsa yang dibasuh, tangan dibasuh kan, bukan disapu. Yang disapu cuman kepala. Wamsa'u bi ru'usikum, sapu kepala kalian. Jadi yang keempat caranya, disapunya lah dengan air. Berarti ambillah sapu tangan, kemudian basahkan, lalu kemudian diperaslah airnya. Jadi jangan sampai kering, basahlah. Pokoknya jangan sempat membasahi luka kan. Pokoknya masih basahlah kainnya, jangan sempat menetes nanti ke lukanya. Kan sudah tadi jelaskan berbahaya. Nah, jadi dia sapulah dengan air di atas penutup yang membalut luka tersebut. Inilah berarti. Kalau inilah perbannya, penutupnya di sini. Yang menutup luka tadi. Nah, itu disapu. Yang kelima, yukmilu ma baqiya minal wudu. Setelah dilakukan ini semua, ya tinggal sambunglah. Habis tangan apa? Kepala, habis kepala sunnah juga telinga, habis telinga baru kemudian kaki, ya selesai. Agak ribet lah ini ya. Ada lagi yang mengerjakan ini. Kalau ada orang soleh, tapi hukumnya begini kan. Nah, sekarang kaifiyatu ghusli sahibil jabirah. Metode mandi bagi yang mengenakan jabirah. Mandinya bagaimana? Kalau wudunya iya, sekarang mandinya macam mana? Jangan seperti tadi. Dikasih tahu mereka supaya sahabat yang luka tadi mandi, pada akhirnya meninggal. Islam ini sangat memperhatikan nyawa. Nyawa dulu. Yatakhayyaru baina ay yuqaddimal ghusla awalan awit tayammuma. Sekarang orang yang mandi ini dipilihkan. Memilihlah dia antara mendahulukan mandinya pertama atau tayamum dulu baru mandi. Dia kan mau mandi wajib, perbannya di leher karena kecelakaan, disenggolnya, bukan disenggol, ditabraknya tikus kejar-kejaran di jalan, tikus mati, dia setengah mati. Nah, jadi bagaimana ini, lehernya sudah yang di apa namanya itu? Tak sempat lah di dipsum dah, tak sempat lah. Cuman dah parah lah lehernya itu, udah di jabiroh, masuk jabiroh lah sebutannya kan. Sekarang saya mau mandi katanya, mimpi basah dia. Ataupun kalau dia tidak mimpi basah, istrinya peduli sama dia. Cuman ya bang, inilah ada di rumahnya ini kan, beginilah masih sakitnya bang, sakit-sakit gitulah katanya. Dikusuk istrinya, setelah dikusuk istrinya lupa dia luka lehernya, lanjut.
menyeberanglah dia ke pulau samudra. Selesai. Nah kan wajib dia mandi. Mana duluan? Mandi dulu baru tayamum atau tayamum dulu baru mandi? Ya. Kalau mandi kan dijagalah supaya nanti nggak kena air. Wal afdalu taqdimut tayammumi. Yang paling afdol mendahulukan tayamum baru nanti mandinya. Apa hikmahnya? Liyuzilal ghuslu atharat turabi, supaya air yang kemudian datang setelah tayamum itu menghilangkan bekas tayamumnya. Kama qala sahibu Saffati Zubat, wa junuban khayyirhu an yuqaddima al-ghusla aw yuqaddima at-tayammuma. Orang yang junub, khayyirhu ay yuqaddima, pilihkan kepadanya mendahulukan al-ghusla, mandi dulu baru tayamum, atau mendahulukan tayamum dulu baru mandi. Kan pilihannya ini, ya takhayyar, pilihan. Nah sekarang al-hukmu idza arada ay yusalliya fardan akhar wa huwa ala tuhrim min qablu. Berarti intinya tadi sudah jelas ya. Bagaimana cara mandi, bagaimana cara berwudu orang yang memiliki jabirah. Kalau tadi di wudunya pas di anggota wudunya itu jabirah. Kalau untuk wudu tidak di anggota wudu jabirahnya, kan ada masalah itu. Kepalanya yang bocor mana ada masalah. Diperban kepalanya, kan dia mau sholat berwudu, kepala itu terserah bagian mana saja yang disapu. Wamsa'u biru'usikum, sepanjang rambutnya itu, kalaulah rambut yang disapu masih dalam had kepala. Tapi kalau dia gondrong sampai ke pinggang, itu ujungnya yang disapunya nggak bisa. Nah jadi bagian kepala yang manapun masih bisa. Tapi ini masalahnya dia mau berwudu, anggota wudu itu yang diperban. Bisa wajah, bisa tangan, bisa kaki. Ya. Jadi caranya sudah jelas. Lalu kalau mandi macam mana? Ya pilihan juga bagi dia. Mandi dulu baru tayamum. Pokoknya dia tayamum untuk apa? Tayamum sebagai ganti dari anggota tubuh yang tak basah tadi. Itulah tayamum kan. Nah sekarang bagaimana hukum apabila seseorang itu mau melaksanakan sholat fardu yang lain? Wa huwa ala tuhrin min qablu. Berarti ini ceritanya dia berwudu mengikuti metode yang di atas. Berarti sudah ada wudunya kan? Lalu bagaimana saya sholat ini katanya? Apakah saya sholat maghrib dengan kondisi yang sama? Tidak batal wudu saya, masih bisa untuk isyanya? Wa huwa ala tuhrin min qablu, dan dia masih terhitung suci sebelum dia melaksanakan sholat yang keduanya. Paham ya? Udah mulai tumbang nampaknya. Berat mata itu. Pertama membahas wudu dulu. Menurut Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, alaihi ay yatayammama faqat 'inda An-Nawawi. Ini kan ceritanya
dia berwudu sementara perban ada di anggota wudunya. Ini untuk sholat maghrib. Mau sholat isya, bagaimana sholat isya saya? Wudu yang tadi dengan tayamum yang dilaksanakan masih ada ini, nggak ada yang batal. Buang angin tidak, buang air tidak, air kecil besar, cuma buang air liurnya dia. Menurut Imam An-Nawawi, dia hanya wajib bertayamum saja. Ya, tayamum apa? Tayamum sebagai ganti dari basuhan yang tak bisa untuk anggota yang diperban tadi. Nah, itulah tayamumnya. Tayamum dia atau tayamum biasa saja. Soalnya tayamum istibahatis shalah kan? Inilah pendapat yang mu'tamad. Wa 'inda ar-Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, yatayammamu, dia bertayamum, wa yu'idu ghusl al-a'dha'i allati min ba'di al-'udwi alladhi 'alaihi satir, dan mengulangi basuhan terhadap anggota min ba'dil 'udwi, ya, min ba'dil 'udwi, dari sesudah anggota yang memiliki satir. Artinya apa? Menurut Imam Ar-Rafi'i, dia ulangi membasuh anggota yang min ba'dil 'udwi alladhi 'alaihi satir. Khusus anggota yang ada perban tadi. Berarti wajah tidak, kepala tidak, kaki tidak, khusus tangan aja. Itu kata Imam Ar-Rafi'i. Tapi basuh itu katanya. Basuh, ya, anggota yang memang bermasalah tadi. Tadi pendapat Imam Rafi'i ini dua kali kerja. Kan tangan. Ini kan ceritanya tangan. Untuk salat maghrib sudah dilaksanakan bagaimana proses tayamum dan wudunya. Mau salat isya masih ada wudunya. Kata Imam Rafi'i, tayamumlah dia. Lakukan tayamum. Karena tangan ini tadi kan sebahagian yang tak bisa dibasuh. Khusus tangan yang sehat nih, basuh ini. Itu kan dua kali kerja. Kalau Imam An-Nawawi, dan ini pendapat yang mu'tamad, udah tayamum saja sekali saja. Tayamumlah. Nah itu dia. Kalau dalam hal wudu. Apabila, sekali lagi, apabila bersuci dengan mengikuti metode berwudu yang di atas ini sudah dilaksanakan, namun ketika dia mau sholat wajib yang lain, apakah maghrib ke isya, zuhur ke asar, atau asar ke maghrib, masih ada wudunya. Kalau batal selesai ulangnya semuanya nih kan. Kalau batal selesai ulang. Ini gak batal. Kalau kita normal biasa, habis sholat maghrib, masih ada wudu, mainkan terus untuk sholat isya. Tapi kalau dari isya ke subuh, langka betul lah orang yang bisa
menggunakan wudhunya itu. Paham ya? Jadi tayamumnya lengkap semua, Ustaz. Iya. Namanya tayamum kan. Wajah dan tangan, cuma duanya kan. 2 kali pukulan. Wajah dan tangan. Ini kaifiah ini yang disebutkan 5 ini semuanya rukun, berarti Apanya? semuanya 5 yang disebutkan ini Ustaz rukunnya semua. Maksudnya kalau salah satu di antaranya tak dikerjakan orang maka tak sah. Dia tidak rukun namanya. Harus begitulah caranya. Kalau tak begitu, Persi inilah Pak. Kan metodenya macam mana? Ya, berwudu dan tayamum. Kan intinya kan berwudu dan tayamum. Bagaimana metodenya? Nah, inilah dia caranya. Pertama, laksanakanlah wudu. Yang kedua, tayamumkanlah anggota yang diperban tadi, gantinya lah itu kan. Baru kemudian yang sahih itu anggotanya basuh, di atasnya laksanakan yukmilu ma baqiya min wudu, baru sempurnakan. Pertanyaannya, adakah cara selain dari ini? Adakah cara selain dari ini? Macam mana cara berwudu? Caranya ambil air, kemudian ikuti rukun-rukun wudunya. Niat, basuh wajah, basuh tangan, sapu kepala, kemudian basuh kaki, tartib. Nah, kalau tak begitu dibuatnya, tak salah dia kan? Jadi metodenya begitulah dia ini. Rukun tayamum sudah selesai. Rukun wudu sudah selesai. Sekarang bagaimana supaya rukun itu bisa sempurna, inilah caranya. Jadi ini bukan rukun lagi dia. Mungkinkah ada pendapat yang lain misalnya cuma diganti dengan tayamum? Kenapa di masyarakat yang menjawab Kau pendapat dengan ini bisa tayamum, dengan ini pun bisa. Pendapat banyak dalam fikih, cuman tidak semua pendapat bisa diterima. Pendapat banyak, tapi tidak semua bisa diterima. Bisa ditengok nanti di Fiqhul Muyassar, bagaimana berfikih mencari jalan yang mudah-mudah. Bang ini tak tahu pun orang bertayamum. Itu dululah ceritanya. Tayamum saja tak tahu dia. Nah, tapi apakah karena ketidaktahuan itu kemudian berubah peraturannya? Tidak. Kalau bisa begitu, tak disuruh Nabi belajar. Wajib belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belum lagi kita lihat yang mutamat lebih ketat lagi. Itu mazhab kita lah, mazhab
Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain bisa lebih ringan, bisa lebih berat. Nah, ya. Kalau lukanya lebih dari satu, lukanya lebih dari satu, Tergantung di mana letak lukanya. Kalau di tangan semua lukanya, berarti pada intinya tak bisa lagi dia membasuh tangan tuh kan. Yang disapu-sapu lah dia. Dan dilihat perbannya. Kalau banyak lukanya kan bisa satu perban tuh semua. Nah, makanya ada keterangan bagaimana hukumnya kalau lebih perbannya dari yang luka. Nah, mana bisa dibuka untuk yang sehat tuh sementara luka di sini, luka di sini, luka di sini, sini. Satu di sini, satu nggak bisa bersatu-satu. Karena kembali ke kaidah, untuk kaidah basuh tangan saja, ma la yatimul wajib illa bi, wajib kan. Ini pun kalau misalkan tidak ditutup yang bagus ini, tidak bisa ditutup dia. Berarti ya dimaafkan lah itu. Itulah ya. Nah, baik. Itu tadi untuk wudunya. Bagaimana kalau mandinya? Dia sudah melaksanakan tayammum sebagai ganti dari jabirah yang ada di anggota tubuhnya. Namun dia mau sholat lagi nih. Kan judulnya kan begitu. Dia mau sholat sementara yang membatalkan wudu belum ada terjadi. Yatayammamu faqat bil ittifaqi. Ittifaq para ulama untuk yang mandi tadi, misalkan diperbanlah lehernya tadi kan, ada jabirah di situ. Kemudian dia mandi wajib yang basah, yang sehat, yang itu digantinya dengan tayammum. Bagaimana ini? Mau sholat lagi, wajib diulang mandinya atau tayammum saja? Tayammum saja. Tayammum saja. Ini kan udah luar biasa. Sekarang mana lagi mau orang sholat? Udah leher, udah bengkok leher. Mana ingat dia sholat dia. Dan dia kalau tayamum, kayak pakai apa dia tayamum kalau misalkan begini? Itulah makanya keluar pendapat tadi. Ya letakkan aja tangan itu di bantal, di bantal atau di mana saja. Tayamum dia. Kena ada tanahnya di situ, debu tanahnya. Alah, bayang-bayangkan sajalah ada kan begitu. Mudah agama ini. Tapi kalau sudah dimudah-mudahkan, berbahaya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i sangat dikedepankan ihtiyat. Kalau dalam ibadah belum ada, tidak ada mazhab si-ihtiyat Syafi'i. Ihtiyat betul. Sehingga untuk sekarang ini dalam masalah muamalah justru kita lebih banyak mengamalkan muamalah bersih Hanafi, karena itu yang lebih pas sesuai dengan zaman inilah kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i transaksinya harus satu majelis, harus ijab qabul, jumpa berhadapan orangnya. Sekarang dah transaksi online orang, entah pun ada akadnya atau tidak, pokoknya sampai barang ya, oke. Mana akadnya di situ?
Kama qala sahibu saffati zubat wa yurid min ba'dihi fardhan. Dan jika orang yang berhadas besar yurid ingin min ba'dihi setelah dia solat untuk solat yang pertama, dia ingin fardhon solat di fardu yang kedua. Kondisi tadilah ini kan. Wa mahdatha, dan dia tidak berhadas, berarti masih ada wudunya untuk yang sebelumnya. Fal yusalli in tayammama, maka hendaklah dia salat jika dia bertayamum. Bertayamum dari mana? An hadatsin, dari hadas besarnya, au an janabatin, dari hadas kecilnya, au an janabatin, atau junubnya. Wa qila, dan dikatakan yu'idu muhdithun, orang yang berhadas mengulangi lima ba'dal alili, ya, bagi semua setelah yang disebutkan tadilah. Alil tadi kan illat-illatnya itu, alasan-alasan yang tadi. Nah, sekarang bagaimana hukum solat yang memiliki jabirah tadi? Wajib qadha min nahiyatil qadhahi, dari aspek qadhanya lah. Qadha atau tidak? Fihi tafsilun, ada rinciannya. Pertama, idza kana satiru al-jabirah, apabila jabirahnya itu fi udwin min a'dha'it tayammum, di anggota tayammum, berarti wajah dan tangan. Yajibu alaihi al-qadha'u mutlaqan, wajib dia qadha secara itlaq. Jadi mutlak. Loh, kalau memang wajibnya dia qadha, ngapain lagi dia buat-buat begitu tadi? Kan ada yang mengkritisi. Itulah bagian dari usaha mengamalkan syariat. Setelah dia laksanakan aturan tadi, sholat dia boleh. Apabila dia meninggal dalam kondisi sakitnya itu, berarti dia sudah dianggap meninggal mengerjakan sholat dengan sempurna. Kalau tidak, berarti tidak sah sholatnya. Walaupun nanti setelah sholat, setelah sembuh, wajib lagi qadha. Sama dengan kita di pesawat. Bertayamum tidak bisa, berwudu juga tidak ada air. Ada air tak cukup untuk minum lagi. Bagaimana cara sholatnya? Sholatlah menghormati waktu saja. Nanti kalau sudah sampai di hotel, qadha. Lah kalau memang di qadhanya, ngapain dikerjakan sholatnya? Menghormati waktu. Seandainya pesawatnya itu jatuh, meninggal kita setelah melaksanakan sholat tadi, dan waktunya sudah habis, kecuali masih dalam waktu sholat itu meninggal, belum sholat, dia nggak ada hukuman, nggak ada dosa bagi dia. Ini sudah lewat waktunya. 9 jam kita di pesawat tuh. Udah lewat waktu zuhur sama asar. Nah, kalaulah meninggal sudah tercatat mengamalkan syariat sholat, udah selesai. Walaupun nanti sampai di hotel qadha lagi. Nah, jadi ini pun begitulah kasusnya. Yang kedua, wa idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum, apabila jabirahnya itu tidak di anggota tayammum. Fananzur, maka ya perhatikan dulu, teliti dulu dengan baik. Satu, idza kana satiru biqadaril jurhi, apabila jabirahnya itu seukuran yang luka tersebut. Fayajibu alaihi ayyaghsila jami'as sahih, maka wajib dia untuk membasuh semua yang sahih dari anggota tadi, atau di luar daripada anggota yang luka tadi itu. Wa yatayammam 'anil jarih, baru dia kemudian melakukan tayammum sebagai ganti dari
kurang sempurnanya basuhan pada anggota wudhu yang tadi. Sekali lagi selain wajah dan tangan. Wa yamsah 'ala satiri biturab. Baru kemudian dia menyapu di atas jabiroh itu pakai tanah. Berarti di kaki lah ceritanya ini ya. Di kaki lah karena wajah sama tangan. Itulah anggota wudhu yang ada kemungkinan luka kan. Wa yakunul mas'u nadaban. Namun dalam hal ini menyapukan tanah ke atas perbannya atau jabiroh itu nadab, tidak wajib. Wala qada'a alaihi mutlaqan. Dan versi yang begini tidak wajib dia mengqadha salatnya secara mutlak. Yang kedua, wa idza akhadha as-satiru min as-sahihi aw min as-sahihi qadaran fa fi tafsilun. Dan apabila jabirohnya itu mengambil sebahagian anggota yang sahih, maka ada rinciannya. Yang luka kan begini, luka di tangannya segininya, tapi kok panjang kali sampai di sini jabirohnya. Nah ini tadi yang kedua, ada rinciannya. Pertama, idza akhadha minas sahihi qadar al-istimsak, apabila dia memasangkan jabiroh itu lewat dari yang luka sampai ke atas bawahnya, qadar al-istimsak, supaya apa? Ya supaya tidak berbahaya lah. Kan mengikatnya kan tidak mungkin pas di luka itu, dilewatkan lah. Istimsak. Bagaimana supaya menahan ikatan atau jabiroh tadi supaya tidak longgar. Wa wada'ahu ala taharatin, dan dia memasangkan jabiroh itu setelah dalam kondisi suci. Fala yajibu alaihi al-qada'u kadzaka. Maka tidak wajib baginya mengqadha salat model begitu. Kalau begitu model. Abayadun hauzun hafoyun kalamanun, itu angka hili namanya kalau dalam ilmu falak. Aba A1, ba 2, jim 3, dal 4, jada abajadun, ha 5, wa 6, z 7, ha 8, fo 9, ya 10, kaf 20, la 30, mim 40, nun 50. Itu angka hili namanya. Kau belajar ilmu falak, ini yang dipakai abajadun. Kalau kain berapa itu? Berarti kaf 20, hamzah 1, berarti 21. Amalan ulama pun dari situ. Itulah Razzaq, supaya mudah rezeki zikirkan Razzaq. Berapa kali? Ra, za, qaf. Nah, itulah dijumlahkan hurufnya. Yang kedua atau ba, wa idza akhadha minas sahihi, dan apabila jabirohnya itu sampai ke anggota yang sehat, qadar al-istimsaki faqat, sekedar menahan saja. Wa wada'ahu ala ghairi taharatin, sama dengan yang pertama tadi. Cuman bedanya dia tidak memasangkan itu dalam keadaan suci. Au akhadha minas sahihi ziyaratan ala qadril istimsak, atau dia melewatkan jabirohnya itu sampai ke anggota yang sehat, tidak hanya sekedar untuk menahan atau mengikatnya saja, tapi lewat haturan segininya dibuatnya penuh. Ya. Sawa'un awda'ahu ala taharatin amla, sama aja dia memasangkannya itu pada saat suci ataupun tidak.
fayajibu alaihi al-qada'u fi kiltal halataini. Di dua keadaan ini wajib dia mengqadanya. Selesai. Ya. Berarti yang kedua ini kelebihan perban terlalu panjang. Kan ada yang tangannya di gipsum sebelah sini, misalnya. Dia apalah di perban itu kan untuk menyapu mentayamum yang sebelah sini itu kemana? Yang kedua bagian ba inilah. Dilakukannya lah semampunya, tapi wajib qada. Wa qad jama'a hadha at-tafsil ba'duhum. Sebahagian ulama mengumpulkan rincian ini. Faqala wala tu'id wa satru qadrul illati aw qadrul istimsaki fit taharati wala tu'id, dan tak dianggap dan tidak wajib dia mengulangi solatnya. Wala tu'id, i'adah, a'ada yu'idu, tidak wajib dia mengulangi solatnya. Mana itu orangnya? Wasatru qadrul illah, dia menutup dengan jabirah tangan yang luka, qadrul illah, kemudian lewat perbannya itu ke anggota tangan yang sehat, qadrul illah, sesuai dengan ya kan tidak mungkinlah di sini luka, di sini pas-pasan. Lewat illah, hajatnya lah untuk mengikatnya ujungnya. Enggak wajib dia mengqadanya. Au qadrul istimsaki fi taharati, atau lewat qadrul istimsaki, sekedar atau ukurannya al-istimsak untuk menahan, fit taharati, dan dia memasangnya pada saat taharah. Ini pun tak wajib qada kan? Wa iyazid, dan jika lebih an qadriha, dari qadar istimsak tadi yang sudah kita sebutkan, lewat panjang kali jabirahnya, fa'aidi, wajib dia mengulangi salatnya. Qada lah itu, wajib dia qada, itu maksud aidi ya, wajib dia qada. Wa mutlaqan, dan itu secara mutlak. Wa huwa biwajhin aw yadin, yaitu perban yang ada pada wajah dan tangan, karena itu anggota tayamum kan. Mengartikan syair ini harus belajar arud. Al-Mukhtasar Asy-Syafi itu dipelajari. Wa amma idza lam yakun 'alal jurhi satirun, dan adapun apabila tidak ada di atas luka satirun, jabirah. Satirun itu kan jabirah, sinonim jabirah, artinya jabirah. Jadi ini ceritanya, kawan tu dah luka, jabirah tak ada, jadi tengang luka tu. Macam kena parang, telapak kakinya bukan kena parang, atau terpijaknya kaca kan, atau parang terpijaknya. Ada perbannya? Tidak. Fayajibu alaihi, maka wajib atas orang yang mau berwuduk tadi, ayyaksilas sahiha wa yatayammama, untuk membasuh yang sahih kakinya, karena kaki kita sebut contohnya, dan tayamum. Jangan kenakan lagi air ke yang luka itu, nanti meninggal. Apa-apalah kalau meninggal, syahid je kan, jihad. Apa jihad? Jahat tu.
Wala qadha' alaihi mutlaqan, secara mutlak tidak wajib dia mengqadanya itu. Walau kana fi a'dha'i tayammumi, meskipun di wajah ataupun di tangan tadi luka yang tenganga itu anggota tayamum kan. Tapi Ustaz, kalau tayamum dulu baru wudu tetap boleh. Tayamum dulu baru Baru apa? Membasuh yang sehat tadi. tayamum. Yang di kaifiyatul ghusl sahihul jabirah. Harus urutan dulu. Kalau dia di tangan, wajah dulu dibasuh. Baru kemudian mana duluan, ditayamumkan atau dibasuh tangan, kan begitu. Itu baru pilihan. Jangan misalnya di kakinya, apanya, lukanya, tayamum aja dulu. Belum dimulai. Memang agak ribet dia kan. Tapi begitulah. Jadi yang ditutup sama jabir aja yang tayamum. Kalau tayamumnya tetap wajah dan tangan sebagai ganti dari yang di dalam perban tadi. واختار الإمام النووي في مجموعه قول المزني وهو أنه لا قضاء على صاحب الجبيرة مطلقا. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab Syarah Al-Muhadzab itu sampai juz 10 lah itu Imam An-Nawawi. Tak sepenuhnya beliau menyelesaikan. Meninggal digantikanlah oleh Imam As-Subuki, murid itu kan. Tinggal nanti bisa dilihat babnya kan. 2 jilid nih, 2 juz itu. Meninggal baru sampai akhir selesai Syekh Al-Muti'i. 3 orang pengarang tuh. Ya kalau melihat Imam An-Nawawi mutlak yang mengerjakan tuh di Raudhatul Talibin, itu dia. Itu dulu ada. Sementara di Al-Majmu' itu sampai 10 jilid. Tapi karena nama beliau yang sangat agung dan mulia itu, ketika disebut Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau itu. Karena yang mengikuti itu pun buah pikiran dia beliau juga itu kan. Tapi nanti bisa merasakan tuh ketika membaca ini dengan ini. Dihayati tapi kan. Juz ini jangan juz ini. Imam An-Nawawi dengan As-Subuki, barunya Al-Muti'i nanti. Ada perbedaan itu. Tapi kitabnya Minhajut Talibin itu Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Itu dari Minhajut Talibin syarahnya. Luar biasa Imam An-Nawawi. Jadi di dalam kitab Al-Majmu' ini beliau mengutip ucapan dari Imam Al-Muzanni. Al-Imam Al-Muzanni dan Imam Al-Buwaiti itu jumpa lagi dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Muzanni, Al-Buwaiti. Al-Buwaiti meninggal, dibunuh kalau tak salah. Karena masalah Quran, beliau mengatakan Quran enggak makhluk. Waktu itu Mu'tazilah yang berkuasa. Gara-gara itu Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, di penjara.
15 tahun beliau di penjara itu. Hanya gara-gara itu nggak mau membilangkan Quran makhluk. Belakangan dipukullah beliau, melorot celana Imam Ahmad bin Hanbal. Ada tangan datang mengangkat celananya. Akhirnya yang mukul itu pun ngadu, gawat, gawat. Masa bisa celana naik sendiri, ada tangan, ada badan. Lepaskan Imam Ahmad bin Hanbal dengan bebas bersyarat. Tak boleh mengajar di masjid. Salat di masjid pun dilarang Imam Ahmad bin Hanbal belakangan. Tapi Imam Asy-Syafi'i menggunakan kata tauriyah dalam ilmu balaghah. Macam mana itu? Al-Quran makhluk atau tidak? Kalau dibilang tidak masuk penjara. Kata Imam Asy-Syafi'i. Baik, kalau itu yang ditanya, saya mengatakan baik Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Keempat-empat ini adalah makhluk. Selamat. Tauriyah itu. Tauriyah itu apa? Satu kata yang dimaksudkan, satu kata bermakna dua, tapi yang dimaksud oleh yang mengucapkan makna yang jauh. Makna yang zahir, itu yang ditangkap oleh pendengar. Dua maknanya. Oleh pendengar menganggap makna yang dekatnya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran makhluk. Padahal Imam Asy-Syafi'i tidak mengatakan demikian. Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Keempat-empat ini makhluk. Ini 4 jari ini maksudnya. Keempat-empat ini makhluk. Kan makhluk ini. Selamatlah Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada saatnya kita memang licik supaya selamat berhadapan dengan orang-orang yang tidak benar. Tapi supaya tak berdosa harus ada pilihan. Mana ini kawan? Ini kalau dia ngutang seumur umur pun tak bisa dikasihnya, tak dibayarnya. Kalau tak dikasih, gimana itu? Adanya uangmu katanya. Tak ada uang saya di sini. Ya kan? Adanya uang, tapi ucapan kita tauriyah. Tak ada uang saya di sini. Yang dipukulnya di sini kan? Tak ada uang saya di sini. Jadi kawan tadi, oh ya udah makasih ya. Ada uang di dompetnya kan? Di sini nggak ada uang. Di sininya kan? Nggak ada uang saya di sini kan? Tapi itu kata orang licik tuh, ngakal-ngakali kata orang kan. Ada saja begitulah. Yang susah tuh ketika dirajia kawan tuh. Siapa namamu katanya? Siapa pak? Siapa namamu? Siapa pak katanya? Jadi ribut polisi dengan yang dirajia. Garam polisi itu ditaboknya. Mintanya KTP. Kan saya tanya siapa namamu? Ya ini pak. Siapa namanya? Siapa rupanya? Siapa namamu? Siapa pak? Aduh. Sekarang tidak ada lagi razia. Ada juga lah untungnya. Kalau kita berpositif berpikir, banyak untungnya kondisi sekarang ini kan. Pertama, penjual paket lancar rezekinya. Satu, untung bagi dia lah itu kan. Kemudian sekarang ini, dulu kalau kemana-mana kita selalu ada keyboard mak lampir kan. Wak lampir pun ikut-ikutan. Sekarang tak ada, berkurang. Maksiat berkurang. Yang nampak-nampak mata lah, kalau yang tersembunyi mana tahu kita kan. Nah, jadi ada hikmahnya. Walaupun bahayanya besar juga bahayanya. Banyak yang bangkrut perusahaan. Mudaratnya itu. Ada PT tutup PT. Tutup buku selesai. Ada
ada lagi. Nah, baik. Jadi pendapat yang dikutip dari Al-Imam Al-Muzani ini, wa huwa annahu, bahwasanya la qadha ala sahibil jabirati mutlaqan, tidak ada qadha atas orang yang memiliki jabirah secara mutlak apabila diikuti cara tadi ya. Diikuti cara berwudu tadi itu. Udah. Alaihi qadha. Ini pendapat Imam An-Nawawi ini mengikuti Al-Muzani. Kuat pendapat ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i pun diamalkan yang begini. Dalam hal jabirah ini kan. Nah, kuat itu pegangannya. Li'anna kulla salatin, karena semua salat itu wajib fil waqti, pada waktu tertentu. Wa in kanat ma'a khalalin, dan jika ada bersamanya khalal, pemisah, campuran, la yajibu qada'uha. Jadi macam tadi lah khalal yang dimaksudkan ini tadi kan. Tidak wajib mengqadanya haitsu, dengan sekira annahu adda, bahwasanya ia tunaikan wazifatal waqti, tetap pada tugasnya di waktu itu. Wa innama, dan hanya saja yajibul qada'u, wajib qada bi amrin jadidin, dengan perintah yang baru. Ini maksudnya qaul jadid. Qaul jadid qada, kalau membaca Kifayatul Akhyar itu dijelaskan tuh di bagian awal. Qaul jadid itu lebih kuat dari qaul qadim, kecuali ada beberapa qaul qadim setelah direvisi oleh Syafi'iyah, ulama-ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i, ternyata lebih kuat yang qadim itu daripada yang jadid. Walam yathbut fihi syai'un bal thabata khilafuhu, dan tidak sabit tetap padanya sesuatu apapun, bal thabata khilafuhu, bahkan yang tetap adalah khilafnya. Artinya wajib qada di perintah jadid, akan tetapi justru yang lebih kuat adalah khilafnya, tidak wajib qada. Nanti bisa dicek apakah ini termasuk yang lebih kuat kadimnya itu. Bisa dicek itu kan. Apakah termasuk. Ada beberapa masalah. Sehingga diucapkan oleh pengikut Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya Imam Asy-Syafi'i hidup sampai sekarang, mesti dia ngikut pendapat yang kodimnya dulu lagi. Revisi di Mesir jadi, tapi justru yang qadim yang lebih kuat.
Baik, selesailah sudah Jabirah. Mana bang? Tumbang. Jabirah. Ini kalau ceramah kalian sampaikan ini remeh kali orang sama Jabirah. Ini koyo cabai di sini. Salat dia. Itu mana sah itu? Mati rupanya dia kalau dicabut tuh. Enggak. Berbahaya kalau dicabut. Mana? Kecuali gula. Sedikit gula kawan tuh. Nah, itu bahaya. Sulit. Cuman ada tayamum lagi dia. Tayamum lagi dia itu. Pada peduli dia lagi. Itulah apa ini ya. Gak mau ngaji dia. Tapi kalau di sini di Al-Mu'tamad ini kan yang dipilihkan malah qadha. Kalau kan ada sekarang orang luka, dia nggak dikasihnya Jabirah, tapi di balurinya obat yang warna biru itu. Itu termasuk Jabirah juga. Tadi kan ada yang tengangak tuh, sama tengangak lah itu. Tapi apa tintanya obat itu menghalangi air sampai ke kulit. Ya. Itu masuk itu. Sama dengan apa itu? Apa namanya? Kayak apa itu? Stempel tuh. Cuman diusahakan lah kan. Bekasnya itu, ya gimana lagi? Makanya heboh, ada orang bilang gak sah. Semua yang mencoblos gak sah. Rupanya maksud dia supaya gak mencoblosnya golput. Masyarakat jadi resah. Jadi dia tidak wajib mengenakan air ke situ, memang bahaya kan. Pedih lah luka-luka itu. Pedih itu. Tapi ada itu pendapat Imam An-Nawawi. Justru tak diamalkan. Oleh generasi setelah. Tak dipilih ya, tidak dipilihkan itu. Itulah pembahasan kita. Ada lagi? Ustaz Jalal ada tamu dari Jakarta katanya. Nggak bisa beliau datang. Oh ya. Mana apanya satenya? Kurang enak badan katanya. Udah dipesan? Ya maksudnya sudah dibilang. Pergi ke Nabil beli apa? Beli sate. Ke yang depan apa itu? SPBU tuh. SPBU. Apa Indomaret yang itu? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الشر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Pergi beli apanya? Satenya. 4567. Matikan apanya? Matikan.